Ada beberapa kata yang terkait dengan akhlak. Ada yang namanya akhlak, ada yang namanya etika, ada yang namanya adab, ada yang namanya suluk, perilaku dan seterusnya. Seringkali kita atau yang beredar di tengah masyarakat itu ketika seseorang itu menilai akhlaknya baik atau perilakunya baik atau yang sejenisnya, bila hal itu berhubungan dengan manusia. Contohnya, oh dia itu jujur loh kalau kemudian dia ngomong jujur. Kalau dia itu dagang, dia itu kalau ada barang yang enggak ada cacat, ada segala macamnya dia jelaskan, berarti dia orang yang jujur. Meskipun dia itu non muslim, gitu. Ya kan ini kan kata-kata yang sering ini. Maka muncul pertanyaan, mana yang harus dipilih antara misalnya kalau kita itu mengedepankan siapa yang harus dikedepankan, apakah dia itu muslim tapi akhlaknya buruk atau non muslim akhlaknya baik. Kata-kata ini ya di satu sisi ada benar tetapi juga di satu sisi ada sesuatu yang tidak tepat. Penggunaan kata akhlak. Nah, apa yang dimaksud dengan akhlak? Akhlak ini berasal dari akar kata kha, lam dan qaf. Yang kemudian dari kata kha, lam dan qaf itu banyak bermunculan kata. Misalnya al-khalqu. Al-khalqu dari kata khalaqa yakhluqu, artinya menciptakan. Maka Allah itu khaliqus samawati wal ard. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Al-khaliq dari kata khalaqa. Maka kemudian kata al-khalqu itu artinya penciptaan atau bentuk asal ketika orang diciptakan. Begitu juga misalnya ada kata al-khuluqu yang itu artinya akhlak, bentuk akar katanya. Maksudnya bentuk katanya itu kalau kata sifat satu akhlak yang satu jenis akhlak namanya al-khuluqu, ahsanuhum khuluqa. Itu maksudnya yang paling baik akhlaknya. Cuman bentuk perilaku yang baik namanya akhlak. Kalau satu namanya khuluq atau itu jenis perbuatan atau perilaku yang baik namanya al-khuluqu. Tapi kalau dia jenisnya banyak, bermacam-macam, misalnya jujur, amanah, kemudian pemaaf, adil, semuanya ini namanya akhlak. Nah, ketika ulama atau satu kata itu diambil dari akar kata, maka pasti ada keterkaitan dengan akar kata itu. Akar katanya adalah penciptaan. Sebagaimana Allah khalaqas samawati wal ard, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Maka kata akhlak ada hubungannya dengan penciptaan. Maka di antara definisi para ulama itu, di antara tentang akhlak itu adalah tabiat asli yang melekat dengan diri manusia ketika dia itu selaras dengan kondisi dia diciptakan. Jadi tabiat yang asli yang melekat pada diri manusia itu namanya akhlak. Yang melekat dengan diri manusia sebagaimana dia diciptakan. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya manusia itu diciptakan oleh Allah, pada akar dasarnya adalah sebagaimana Rasulullah SAW tegaskan bahwa setiap yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Setiap orang yang lahir itu sifat tabiat awalnya baik. Setiap orang itu pada awalnya adalah jujur. Maka pada anak, kalau kita anak kecil Pak, yang belum belajar tentang
bagaimana mempertahankan apa yang dimiliki, kemudian belum belajar dari lingkungannya. Ketika ditanya, tadi siapa yang buang sampah di sini? Pasti dia ngaku, jujur. Ketika siapa tadi yang melakukan ini, siapa yang misalnya buat kotor ini, pasti anak kecil itu akan mengatakan saya. Tapi begitu bersamaan dengan belajar dari lingkungannya, kakak yang udah dewasa dan seterusnya, ketika ditanya siapa yang melakukan ini, maka dia belajar. Kalau sebelumnya dia tidak melakukan kemudian dituduh, akhirnya dia belajar untuk menyelamatkan dirinya, maka menuduh orang lain. Dia yang melakukan, yang dituduh kakaknya atau adiknya dan seterusnya. Tapi pada tabiat aslinya manusia itu adalah baik, jujur, manusia itu adil, manusia itu semua itu adalah hakikat akhlak yang baik, itulah sebagaimana diciptakan. Maka kemudian ketika Islam itu datang sebenarnya mengembalikan seseorang itu pada fitrahnya, mengembalikan pada tabiat aslinya, yaitu akhlak yang baik. Maka innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Maka aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dan masa jahiliyah, jamaah sekalian, pada masa jahiliyah itu tidaklah berarti bahwa semua orang yang ada di masyarakat jahiliyah itu buruk semuanya, perilakunya buruk semuanya. Tidak. Di masyarakat Arab itu pada masa sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka sangat menghargai kejujuran, mereka sangat menghargai keberanian, mereka sangat menghargai pengorbanan. Saya berikan contoh misalnya di antara sifat-sifat baik di masa jahiliyah sebelum Islam. Itu adalah tentang al-karamu. Karam itu kedermawanan. Kedermawanan. Jadi ketika misalnya ada tamu atau ada orang yang datang di masyarakat jahiliyah, maka dia akan memberikan harta yang terbaik untuk menghormati tamunya. Maka ada sampai satu syair itu, saya lupa redaksinya. Ketika ada tamu datang, maka biasanya mereka menyembelihkan kambing. Maka kalau mereka tidak ada kambing, sembelihlah anaknya, saya sebagai anaknya untuk dihidangkan. Itu mengibaratan, bukan hakiki begitu ya, tapi sebagai pengibaratan agar ada yang bisa dipersembahkan. Itu termasuk masalah al-karamu. Termasuk akhlak yang baik di masa jahiliyah itu tentang keberanian. Tentang keberanian. Maka di antara syair-syair itu menggambarkan bahwa orang yang meninggal, mati di medan peperangan, yang tertusuk di bagian depan itu jauh lebih terhormat daripada yang tertusuk di bagian belakang. Maksudnya apa? Kalau di depan itu berarti dia berani menghadapi, tapi kalau di belakang berarti lari dari medan pertempuran. Itu contoh akhlak-akhlak yang bagus di masa-masa jahiliyah. Termasuk misalnya tentang kesetiaan. Tentang kesetiaan. Bahwa di masa jahiliyah itu, kalau misalnya satu suku atau satu orang memberikan perlindungan kepada orang lain, namanya zimmah, Pak. Jadi Rasulullah itu setelah perang, setelah dari Taif kan, itu setelah Khadijah dan Abu Thalib meninggal dunia, keluar berupaya untuk berdakwah di luar Mekah ke Taif. Mungkin yang pernah umroh, mungkin pernah jalan-jalan ke Taif yang berbukit-bukit itu. Kemudian mau balik lagi, itu bukan perkara gampang. Sudah keluar mau balik, nggak gampang. Maka Rasulullah meminta atau mencari perlindungan. Dan tidak semua suku itu mau memberikan perlindungan. Sampai ada satu orang kafir Quraisy, dia tidak beriman. Dia itu datang karena dimintai perlindungan dan dia mampu, aib bagi dia untuk tidak memberikan perlindungan. Meskipun dia tidak beriman kepada Rasulullah, dia tidak beriman, tidak ikut Rasulullah. Meskipun nanti putranya masuk Islam, sampai meninggal dia nggak ikut Rasulullah.
Tapi bagi dia sebagai orang yang terhormat, ketika ada datang orang meminta perlindungan dan dia bisa memberikan perlindungan, bagi dia aib untuk tidak memberikan perlindungan. Akhirnya dia dengan ke-9 putranya mengawal Rasulullah SAW masuk ke kota Mekah sampai masuk ke rumahnya. Sampai ditanya oleh Abu Sufyan, engkau ini sebagai memberikan perlindungan atau mengikuti Muhammad? Kata orang ini mengatakan, saya hanya sekedar memberikan perlindungan, tidak ikut Muhammad. Maka kemudian Abu Sufyan mengatakan, kami jamin keamanan orang yang kau berikan jaminan keamanan. Di dalam tradisi jahiliyah, kalau kemudian ada orang mengganggu Rasulullah dan dia sudah memberikan jaminan, maka dia rela mengorbankan nyawanya, itu jauh terhormat daripada orang yang dilindungi dia terbunuh. Itu di antara nilai-nilai positif akhlak yang ada di masa jahiliyah, yang itu berhubungan sebenarnya kemudian ketika Islam datang disempurnakan. Hanya saja persoalannya di mana? Masyarakat jahiliyah pada waktu itu, persoalan utamanya adalah tentu di antara sesama manusia itu ada persoalan. Misalnya menilai orang berdasarkan nasabnya, menilai orang berdasarkan kastanya, berdasarkan warna kulit, itu problem di masyarakat jahiliyah. Sebagaimana misalnya Bilal kan menjadi kasta terendah pada waktu itu karena dia budak atau mantan budak. Wahsy yang membunuh siapa? Hamzah. Yang membunuh Hamzah radhiyallahu taala anhu pada waktu perang Uhud, kan dijanjikan dimerdekakan, diberikan hadiah. Begitu dia berhasil membunuh Wahsy berhasil membunuh Hamzah radhiyallahu taala anhu, ternyata dia memang dimerdekakan dan diberikan hadiah, tapi dia tidak diangkat derajatnya. Tetap dia nggak bisa duduk bersama dengan orang selevel Abu Sufyan, selevel orang yang Arab asli, yang memang itu berbeda, dianggap berbeda kelas dengan Wahsy. Itu termasuk adalah akhlak-akhlak yang buruk, terutama berhubungan dengan sama manusia yang ada di masyarakat jahiliyah pada waktu itu. Tetapi problem utama yang terjadi pada masyarakat jahiliyah itu adalah akhlak perilaku mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ekstrim, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah, dan mereka dikatakan jahiliyah itu adalah karena persoalan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Di antara ulama, dan ini mungkin lebih dekat dengan definisi kita tentang akhlak, tentang etika, tentang akhlak kita pada saat ini, itu adalah Majmu'atul Qiyam wal Mabadi', kumpulan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang tunazifu al-hayah, yang mengatur kehidupan seseorang, baik itu berhubungan dengan manusia sesama manusia maupun manusia dengan Allah Subhanahu wa taala maupun manusia dengan makhluk yang lainnya. Baik makhluk yang lainnya itu apakah itu malaikat, apakah itu jin, apakah itu binatang dan seterusnya. Jadi di antara definisi ulama yang lebih mendekati dengan apa yang kita fahami dan itu berhubungan dengan Quran dan hadis dan pembahasan kita adalah kumpulan nilai-nilai, prinsip-prinsip yang bersumber dari Quran dan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatur kehidupan seseorang dengan dirinya, dengan Allah Subhanahu wa taala, dirinya dengan manusia, dirinya dengan makhluk-makhluk yang lain. Jadi kita lihat dari sisi al-qiyam wal mabadi', prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang mengatur kehidupan kita, dan pada kesempatan ini kita fokus pada pembahasan hubungan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kemudian definisikan bahwa akhlak
itu adalah kumpulan nilai-nilai, kumpulan prinsip-prinsip pokok, maka akhlak itu mencakup dalam hal wilayah akidah. Ada hal-hal yang berhubungan dengan akidah, berhubungan dengan keyakinan yang masuk dalam wilayah akhlak. Ada hal-hal yang berhubungan dengan ibadah. Ada yang berhubungan dengan hal yang berhubungan dengan adab. Apa bedanya akhlak dengan adab? Kalau adab, kita kan sering dengar kata, oh ini tidak beradab. Orang mendahulukan adab sebelum ilmu. Pernah dengar dengan istilahnya, Pak? Nah, kalau adab itu bahasa ulama klasik memahami, ulama klasik ya. Ulama klasik itu memahami adab itu adalah praktek amali dari ajaran-ajaran Islam, baik dari Quran maupun Sunnah. Jadi praktek dari apa yang diyakini, praktek dari apa yang dipegang, berhubungan dengan akidah, berhubungan dengan ibadah, berhubungan dengan akhlak, itu namanya adab. Jadi semua tindakan manusia, tindakan perilaku kita, itu namanya adab. Kalau dulu ya, definisi ulama dulu. Maka yang dimaksud mendahulukan ilmu daripada adab itu kadangkala salah difahami oleh sebagian kalangan sekarang. Karena adab di definisi kita itu adalah misalnya adab makan, adab terhadap orang tua, adab terhadap guru, adab terhadap ini. Kalau dulu, bahasa dulu, ulama dulu, adab itu semua bentuk aplikasi dari teori. Aplikasi dari teori itu namanya adab. Contohnya, sholat 5 waktu. Orang yang nggak sholat itu nggak beradab. Bisa dipahami ya? Jadi sholat itu adab. Panduan tentang cara sholat itu kan teorinya. Sholat itu dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam, rukunnya misalnya wajib membaca Al-Fatihah, itu kan teorinya. Sholatnya itu adab. Praktek sholatnya itu adab. Maka yang dimaksud dengan mendahulukan adab sebelum ilmu, artinya orang itu sekecil pun apa ilmu yang didapat dipraktekkan dulu, baru nambah ilmu. Hal-hal yang mendasar dulu, baru kemudian memperluas ilmu. Ilmu di sini bukan semua ilmu, tapi ilmu-ilmu yang sifatnya perluasan. Ilmu-ilmu yang sifatnya bukan pokok, penambahan. Misalnya gini, Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Kan Nabi cara ngajarkan salat kan salat. Nabi salat, lihat, sahabat melihat. Itu kan sebenarnya ilmu. Kemudian orang praktek salat, itu dulu adab. Tapi pendalaman, yang rukun mana, kemudian hal-hal detail dalam sholat, itu namanya ilmu. Jadi praktekkan sholatnya dulu, baru kemudian hal-hal yang kira-kira penambah, penyempurna itu berikutnya. Itu yang maksud. Cuman kadang-kadang kita disalahfahami teori-teori sekarang, adab pengertian sekarang. Misalnya adab tata cara makan, tata cara minum, dan seterusnya. Itu sebenarnya kalau kerangka umumnya masuk dalam kategori akhlak. Nah, apa akhlak kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling dasar itu adalah sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muadz. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabat namanya Muadz bin Jabal. Yang kemudian Nabi bertanya, "Ya Muadz, tadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa haqqul 'ibadi 'ala Allah?" Muadz, tahukah engkau apa hak Allah
atas hambanya dan hak hamba atas Allah. Ini sederhananya, Pak. Akhlak yang pondasi kita berhubungan dengan Allah, yang paling pokok dan paling esensi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Muadz ditanya itu mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka kemudian Rasulullah mengatakan an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Menyembahnya dan tidak menyekutukannya. Itu akhlak yang paling esensi, paling pokok kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah beriman. Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah dengan kata-kata itu. Yang kalau Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa inti dari Al-Quran itu adalah surah Al-Fatihah, dan inti dari surah Al-Fatihah itu adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka kalau kita tanya apa akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, prinsip pokok, nilai paling pokok hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala adalah menunaikan haknya. Menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Yaitu ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Menyembahnya dan tidak menyekutukannya. Itulah pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka kalau disebutkan afdalul dzikri la ilaha illallah. Karena pada hakikatnya adalah bukan hanya sekedar apa yang diucapkan dalam lisan la ilaha illallah, tapi pada saat itu ketika kita mengatakan la ilaha illallah, di situ ada an-nafyu dan di situ ada itsbat. Di situ ada menafikan semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala dan hanya menetapkan yang disembah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara zikir yang paling atau sangat dianjurkan kita untuk memperbanyak zikir itu adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan termasuk yang zikir utama ketika kita haji di tanah haram itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Disunahkan kita untuk zikir ini bagi siapa yang bisa 100 kali di pagi hari dan 100 kali di sore hari. Pahalanya luar biasa. Dijaga oleh Allah dari setan. Kemudian juga diantaranya adalah seperti membebaskan 10 budak. Ini diantara fadilahnya. Diberikan, diangkat derajatnya. Dan barang siapa yang bisa melakukan lebih dari itu, ya bisa melakukan lebih dari itu. Dan diantaranya ketika kita sedang melakukan melakukan ibadah haji itu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, wahdahu la syarikalah. Tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu. Kekuasaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Dan baginya sanjungan hanya Allah SWT yang layak disanjung. Langit dan bumi semua yang ada ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi ini zikir yang kalau kita hubungkan antara makna di dalam zikir itu, kemudian pengakuan kita terhadap Allah sebagai sesembahan satu-satunya, kemudian juga kita hadirkan kenyataan hidup bahwa kita semuanya tergantung pada Allah, kita akan dapat memahami zikir ini sangat luar biasa.
Maka konsekuensinya konsekuensi bahwa akhlak yang paling utama itu adalah menunaikan hak Allah, menyembahnya, mengesakannya, dan tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Maka bagaimana dengan orang yang tidak menyembah Allah? Tidak menyembah Allah, mendustakan Allah, atau menyembah selain Allah, atau menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Karena ada beberapa kemungkinan. Orang itu tidak menyembah Allah, berarti dia biasa seperti ateis dan seterusnya. Atau dia menyembah selain Allah, tidak menyembah Allah. Atau menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Kan ada beberapa kemungkinan. Kira-kira kalau akhlak yang paling tinggi itu hanya menyembah Allah dan tidak menyembah selain Allah. Mengesahkan Allah semata, baik dalam hal keyakinan kita, dalam level keyakinan kita. Dan ini fitrah, Pak. Fitrah. Makanya akhlak itu kan berhubungan dengan fitrah. Akhlak manusia itu diciptakan. Masyarakat jahiliyah itu ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan Allah. Tetapi mereka ada penyimpangan dalam keyakinan, ada penyimpangan di dalam perilaku yang menjadikan mereka tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka mengakui ketika ditanya, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Mereka mengatakan Allah. Tapi pertanyaannya, apakah masyarakat jahiliyah itu berakhlak kepada Allah? Tidak, karena ada persoalan-persoalan lain. Bukan hanya persoalan pengakuan, tapi ada keyakinan-keyakinan lain. Ada perilaku yang mereka lakukan, yang itu berseberangan dengan prinsip mengesahkan Allah dan tidak menyembah selain Allah. Maka kalau kita menilai orang itu berakhlak atau orang itu baik, maka kita menggunakan beberapa sudut pandang. Kalau yang kita maksud adalah hubungan dengan sesama manusia, ya mungkin bisa dikatakan si fulan baik dan seterusnya. Tetapi di dalam Islam bahwa orang itu dikatakan berakhlak itu bukan hanya konteksnya manusia dengan manusia, tapi manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan makhluk Allah yang lainnya. Maka dalam hal ini ketika kita menilai Pak, kita bukan untuk istilahnya hitam putih seseorang, tetapi kita sebagai prinsip kita, sebagai nilai kita sebagai seorang muslim, parameter kita adalah orang baik itu adalah apabila hubungannya dengan Allah baik, hubungannya dengan sesama manusia baik, hubungan manusia dengan makhluk yang lainnya juga baik. Itu adalah manusia yang baik. Tapi mungkinkah manusia itu misalnya hubungannya dengan manusia baik, tapi dengan Allah kualitasnya kurang? Atau sebaliknya? Mungkin saja. Karena manusia ini yang paling sempurna itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau juga pernah melakukan kesalahan dalam artian yang tidak bersifat dosa. Apalagi kita sebagai manusia biasa, maka bisa jadi kita itu punya kekurangan kita dalam hal akhlak kepada Allah, bisa juga punya kekurangan akhlak kita dalam sesama manusia, bisa juga kita punya kekurangan dalam hubungan kita dengan sesama makhluk yang lain selain manusia. Artinya bahwa kita perlu menyadari dalam diri kita itu banyak kekurangan. Kekurangan kita dengan Allah, kekurangan kita dengan sesama manusia atau makhluk yang lain. Yang paling sempurna dari semua manusia, bahkan makhluk Allah itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang sahabat ketika bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha tentang Rasulullah, beliau menyebutkan kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah itu Al-Quran. Akhlak Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran. Itu yang paling pokok, yang paling pondasi, paling substansi, paling inti dari akhlak kita dengan Allah itu adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Berikutnya, akhlak-akhlak yang berikutnya adalah sebagai penyempurna, pelengkap dari mengesahkan Allah dan menyembahkannya semata. Jadi kalau ibaratnya kalau kita biasa membuat ini kayak lingkaran pokok, Pak. Lingkaran pokok inti itu bagian intinya itu. Tapi nanti ada hal-hal yang diperintahkan oleh Islam, yang dilarang oleh Islam, yang masih dalam akhlak, sifatnya penyempurna dari hubungan kita dengan Allah. Sifatnya pelengkap untuk melindungi yang inti. Contohnya berikutnya, akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dalam hal ini menyempurnakan, melengkapi, menjaga, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun. Di antara hal yang sering kali dilarang di dalam Al-Qur'an dan itu diulang-ulang banyak tempat, mengatakan atas nama Allah sesuatu yang itu Allah tidak mengatakan. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya setan itu, jangan ikuti setan. Karena setan itu di antara jebakannya adalah innama ya'murukum bis-su', melakukan perbuatan buruk, su'. Wal fahsya', perbuatan keji. Perbuatan keji itu kalau di dalam Al-Quran yang disebutkan sebagai fahsya, di antaranya zina. Di antaranya menikahi wanita yang pernah dinikahi oleh ayahnya atau kakeknya. Jadi kalau ada wanita dinikahi oleh kakeknya, kemudian kakeknya meninggal atau diceraikan, nah itu cucunya nggak boleh nih nikahin dia atau anaknya, mantan ayah nggak boleh kalau sudah dinikahi. Kalau dia maksa menikahi dan terjadi hubungan, maka itu hukumnya zina dan dihukumi sebagai fahsya. Termasuk fahsya adalah perbuatan kaum Lut. Perbuatan kaum Lut itu fahsya. Maka di antara setan itu ya'murukum bis-su'i wal fahsya, mengarahkan, memerintahkan seseorang itu mengajak orang untuk melakukan perbuatan keji, perbuatan fahsya, perbuatan buruk dan perbuatan fahsya, perbuatan keji. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Ini yang paling mengatakan atas nama Allah apa-apa yang kalian tidak ketahui. Dan inilah yang terjadi pada umat-umat sebelum Islam. Apa yang terjadi? Jadi menyelewengkan ajaran-ajaran agama yang dibawa oleh para nabi-nabi mereka, lalu membuat ketetapan-ketetapan baru yang itu mengatasnamakan Allah. Padahal bukan Allah tidak mengatakan begitu, tapi dia mengatakan begitu. Dan ini juga bagi kita semuanya. Kehati-hatian menisbatkan sesuatu kepada Allah yang kalau kita itu gak yakin bahwa memang Allah mengatakan secara eksplisit dalam Al-Quran. Saya berikan contoh. Yang mengatakan riba itu haram siapa? Allah. Karena ayatnya adalah wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Jadi kalau kita mengatakan bahwa
Misalnya orang mengatakan riba itu halal. Misalnya gitu ya. Riba itu halal. Padahal Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Berarti ketika dia mengatakan begitu, perkataannya bertentangan dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Apalagi kalau kemudian dia mengatasnamakan agama lalu mengatakan riba itu halal. Nah itu mengatakan atas nama Allah sesuatu yang Allah nggak mengatakan dan kalian nggak tahu. Itu bahaya, Pak. Tapi apakah beda antara riba dengan bunga bank? Nah ini pertanyaannya, bunga bank disebutkan dalam Al-Quran tidak? Tidak. Tidak. Bunga bank nggak disebutkan dalam Al-Quran. Disebutkan dalam Al-Quran adalah riba. Lalu bagaimana dengan hukum bunga bank? Nah di situ para ulama beristihad, menggali hukum, menganalisa, maka kemudian keluarlah yang namanya fatwa. Maka beda hukumnya antara orang yang mengatakan riba itu halal, bunga bank itu halal. Beda hukumnya, Pak. Kenapa? Karena kata riba disebutkan di dalam Al-Quran, kata bunga bank tidak disebutkan dalam Al-Quran. Maksud saya tidak mau mendiskusikan masalah ini dalam secara detail, tapi saya ingin membahas akhlak tadi. Misalnya, mohon maaf, babi disebutkan dalam Al-Quran kan? Pengharaman babi. Maka kalau ada orang mengatakan babi itu halal, misalnya, itu berarti dia mengingkari apa yang disebutkan secara eksplisit di dalam Al-Quran. Maka para ulama itu, kalau orang itu mengingkari perkataan dia, mengingkari apa yang eksplisit di dalam Al-Quran, itu di antara hal yang menyebabkan seseorang itu keluar dari Islam. Karena sifatnya fatal. Kayak ini tadi, Pak, yang di antara hal yang mencederai akhlak kepada seseorang, kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengatakan sesuatu atas nama Allah yang Allah tidak mengatakan hal itu. Atau dia mengingkari apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara eksplisit. Tapi ada kasus, Pak, misalnya gini, mohon maaf. Kan di apa itu namanya, gelatin ya? Yang biasanya dibuat di Eropa. Hukumnya bagaimana? Jadi ini ada dua hal yang berbeda, Pak. Di antara ulama, tapi fatwa ini khusus mereka yang di Eropa, Pak. Jadi misalnya dibuat dari ya kayak gelatin begitu. Kalau babinya sepakat haram. Enggak ada perselisihan di antara ulama. Tapi kalau misalnya ada lemak atau bagian dari babi itu kemudian digunakan untuk proses produksi, tapi kemudian setelah menjadi entitas lain, paham maksudnya, Pak? Misalnya kayak kasus vaksin dan seterusnya. Maka kemudian ada fatwa di Eropa, ulama yang ada di Eropa fatwakan bahwa kalau ada makanan yang kemudian ada unsur itu, maka hukumnya halal. Misalnya ini, ada fatwa memang. Pertanyaannya adalah, apakah yang fatwa itu berarti menghalalkan babi? Beda. Dua hal yang berbeda, Pak. Karena ketika di antara ulama ini mengatakan begini, yang dia maksud adalah ketika setelah proses teknologi yang cukup panjang bisa jadi satu zat itu terjadi perubahan entitas. Namanya di dalam fikih istihalah.
Istihalah dulu itu begini, saya sederhanakan. Misalnya orang punya ini Pak, punya garam, apa ladang, garam ya, ladang ya namanya. Apa? Garam. Lalu kemudian kecemplung di situ ada tikus, tikusnya jadi garam. Masuk di situ sudah menyatu. Bagaimana hukumnya itu? Tikusnya itu tadi Pak. Sudah jadi garam itu, sudah menjadi bagian ini. Nah, para ulama mengatakan ketika dia sudah berubah entitas, maka dia menjadi entitas lain, hukumnya berubah. Misalnya begitu. Maka dalam hal ini, penyimpangan-penyimpangan agama sebelum Islam itu adalah mereka membuat ketentuan-ketentuan hukum dengan mengatasnamakan Allah. Ketentuan-ketentuan hukum dengan atasnamakan Allah yang kemudian jadikan sebagai ayat, menjadikan seperti dalam kitab suci mereka. Maka kemudian di warning di dalam Islam itu berulang-ulang, wa antaqulu 'alallahi ma la taf'alun, mengatakan sesuatu atas nama Allah yang kalian tidak ketahui. Maka kita juga perlu punya adab ketika menyebutkan tentang sifat dan nama-nama Allah. Ini hubungannya. Misalnya, bagaimana sih sifat Allah? Maka para ulama memberikan kaidah di dalam kita berhubungan dengan memberi nama atau sifat Allah, menyebutkan sifat Allah. Bahwa kita itu mensifati Allah dan namanya sesuai dengan apa yang Allah sampaikan dan Rasulullah sampaikan. Kalau tidak disampaikan kita diam. Kecuali dalam bentuk khobar. Bentuk khobar itu bagaimana? Begini, kan kadang-kadang arsitek kita kan membahasakan ini. Allah itu sifatnya atau Allah itu arsitek, kan beda. Allah yang arsitek kan bukan sifat, bukan ini. Atau menamai Allah dengan arsitek. Sifat itu enggak ada di dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis. Tapi sebutkan Al-Qur'an adalah sebagai pencipta, kan, Khalik. Apa? Kreator ya. Yang menciptakan. Nah, tidaklah kita itu mensifati Allah, tidaklah kita itu memberi nama tentang nama Allah kecuali memang Allah sebutkan. Ini bagian dari akhlak. Kenapa? Kalau kemudian kita berkreasi, memberikan sifat dan memberikan nama Allah yang itu tidak disebutkan oleh Allah, termasuk khawatirnya adalah wa antaqulu 'alallahi ma la taf'alun, mengatakan tentang Allah apa yang tidak kalian ketahui. Lalu bagaimana dengan menafikan sifat-sifat yang enggak layak bagi Allah? Ya, menafikan sifat-sifat yang enggak layak secara spesifik yang Allah tetapkan dalam Al-Qur'an. Misalnya la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah itu enggak apa? Enggak ngantuk dan enggak tidur ya. Itu kan satu sifat yang dinafikan oleh Allah. Atau memang sifat yang berseberangan dengan apa yang Allah sebutkan secara eksplisit. Misalnya innallaha ala kulli syai'in qadir, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka kalau kemudian ada sifat Allah enggak kuasa, penisbatan itu berarti tertolak secara langsung yang berseberangan dengan sifat kesempurnaan. Yang kemudian di sini terjadi perbedaan pandangan di antara Allah adalah beberapa sifat yang itu seakan-akan sama dengan makhluk, pada hakikatnya berbeda. Ini yang diperselisihkan rame kadang-kadang, misalnya yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka dan seterusnya. Itu yang diperselisihkan di antara ulama. Bagusnya ya kita tidak memperdebatkan hal itu. Ya kita menerima sebagaimana apa yang disebutkan dalam ayat tanpa melibatkan diri dalam hal yang semacam, karena yaitu bisa jadi kontraproduktif. Khawatirnya kita mengatakan satu yang tidak dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang dalam hal mengatakan sesuatu atas nama Allah
yang Allah tidak mengatakan adalah dalam bab penghalalan dan pengharaman. Jadi kita itu tidak boleh menghalalkan apa yang Allah haramkan dan tidak boleh mengharamkan apa yang Allah halalkan. Silakan dibaca di surah Al-An'am, Pak. Silakan digali di surah Al-An'am. Ini konteksnya adalah kritik terhadap orang-orang jahiliyah yang mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan, terutama juga surah Al-Maidah, mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Contohnya gini, di antara ejekan orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrik terhadap Rasulullah, kalau binatang itu disembelih, itu kan yang bunuh manusia. Kenapa kalau yang bunuh Allah kok gak halal? Paham maksudnya, Pak? Kalau kita binatang itu kita sembelih kan kita yang bunuh tuh. Tapi kalau mati sendiri kan yang bunuh Allah. Kenapa yang bunuh manusia halal, yang bunuh Allah gak halal? Itu ejekan yang dipakai oleh orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrik terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antaranya adalah orang masyarakat jahiliyah itu yang ini yang termasuk yang dikritik oleh Al-Qur'an, dikritik oleh Islam. Mereka misalnya punya unta. Unta itu punya ini jantan sampai 10 kali. Maka nanti yang ke-10 itu dikultuskan, ditakdis. Dia enggak boleh disembelih, enggak boleh jadi dia biarkan. Gak boleh disembelih, gak boleh konsumsi dan seterusnya. Maka ini kemudian dikritik oleh Islam. Bahwa bagaimanapun binatang itu ketika dia, binatang yang halal, onta dan sejenisnya, mau beranak berapa kali apapun jenisnya, ketika dia disembelih atas nama Allah, dan dia itu adalah halal dikonsumsi. Itu diantara akhlak kita kepada Allah adalah menghalalkan apa yang Allah halalkan dan mengharamkan apa yang Allah haramkan. Al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Di antara keduanya itu ada perkara-perkara namanya mushtabihat. Mushtabihat itu dari kata shibih. Shibah itu shin ba ha, itu mirip-mirip, Pak. Di satu sisi mirip yang halal, di satu sisi mirip yang haram. Ini hukum yang perkara yang syubhat ini, mushtabihat ini, la ya'lamuha katsiru minan nas. Sebagian orang enggak tahu hukumnya. Artinya ada sebagian orang yang tahu hukumnya. Kalau kita nggak tahu hukumnya terkait perkara syubhat begini, lebih baik ditinggalkan. Cari yang jelas saja. Tapi bukan berarti nggak ada orang yang nggak tahu hukumnya. Ada orang yang tahu hukumnya. Bagi kita yang melihat satu perkara, kita ini belum tahu hukumnya, maka sebaiknya hindari. Karena dengan begitu kita menjaga agama kita. Kemudian di antara akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah tanzihu 'anil naqais. Mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala sifat yang kurang. Maka kata subhanallah kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an itu biasanya dihubungkan dengan perbuatan orang-orang musyrik, orang-orang jahiliyah yang dia menyekutukan Allah dengan satu. Menyekutukan Allah dengan sesuatu. Maka disebut sebenarnya subhanallah. Subhanallah itu artinya mentanzihkan Allah, mensucikan Allah. Jadi kalau ada orang misalnya gini. Ada satu karya orang yang sangat luar biasa sehingga membuat orang itu potensi memalingkan dari Allah, mengagungkan orang tersebut, maka tasbihnya subhanallah. Kalau ada orang menyembah selain Allah, melakukan aktivitas-aktivitas sesuatu yang di situ menjadikan tandingan untuk Allah, maka subhanallah.
Subhanallah ini kan sering kita kan kalau takjub dengan sesuatu kan. Maksudnya takjub dengan sesuatu itu bisa mengatakan subhanallah tapi maksudnya adalah ini bukan tandingannya Allah gitu loh. Tapi kalau misalnya sesuatu itu luar biasa, takbirnya Allahu Akbar. Atau Masya Allah. Tapi kalau subhanallah itu, zikir subhanallah, kalau kita lihat dibaca di dalam Al-Quran itu, perilaku orang-orang yang misalnya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Rabbmu. Di akhirnya amma yasifun, dari sifat-sifat yang dinisbatkan oleh Allah. Artinya orang-orang masyarakat jahiliyah atau orang-orang yang tidak tahu itu memberikan sifat-sifat kepada Allah, sesuatu yang memang tidak dilayak dinisbatkan kepada Allah. Misalnya apa? Nisbatnya Allah punya istri, Allah punya anak, Allah. Misalnya kan mereka mengatakan Uzair ibnullah, ya kan? Ada yang mengatakan, orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah, Uzair sebagai anak Allah. Kemudian mengatakan Isa ibnullah. Artinya penisbatan, orang-orang jahiliyah mengatakan malaikat itu putri-putrinya Allah. Banatullah. Dikritik oleh Islam, bagaimana mungkin orang jahiliyah itu enggak suka punya anak perempuan. Iya kan? Tapi kenapa mereka menisbatkan anak perempuan kepada Allah? Bisa digambarkan, Pak? Orang-orang jahiliyah itu mengatakan Allah punya putri. Putrinya siapa? Malaikat. Kalau itu ada yang mengatakan Uzair ibnullah, ada yang Isa ibnullah. Kalau ini malaikat itu adalah banatullah, anak-anak Allah. Bagaimana mungkin mereka itu sendiri nggak suka kalau punya anak perempuan. Orang masyarakat jahiliyah itu nggak suka kalau punya anak perempuan. Tapi kenapa mereka menisbatkan anak perempuan bagi Allah? Kan itu tidak berakhlak kepada Allah. Nah itu diantara akhlak kita kepada Allah yang hubungannya ada berhubungan memperkuat, mengesahkan Allah dan tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Tapi ada sesuatu yang sifatnya pelengkap, tapi tidak sampai pada dosa besar, tapi dia adalah sebagai bab adab. Misalnya Nabi SAW melarang la tasubburrih. Jangan kamu hina angin. Karena Allah itulah yang menggerakkan angin. Misalnya ungkapan-ungkapan kalau di bahasa Arab itu mutir nabi nau'i kadza. Kita itu mendapat hujan karena faktor ini. Maksudnya berhubungan ini. Oh kita karena menisbatkan sesuatu itu kepada sesuatu secara berlebihan. Kalau kita ada hujan itu karena Allah Subhanahu wa taala, rezeki kepada Allah. Tapi kalau supaya tidak multi ini sebabnya adalah, faktornya adalah, maka kata sebab. Misalnya cuaca begini dan seterusnya. Termasuk adab kita kepada Allah. Itu misalnya mengatakan di dalam Islam itu, kalau orang Arab itu mengatakan kalau bukan karena Anda saya tadi tidak selamat, tidak sampai sini. Bisa ini, Pak. Kalau enggak karena Anda, saya enggak sampai sini. Itu termasuk kata-kata yang perlu dihindari. Atau kalau bukan karena Allah dan Anda, kalau di dalam bahasa Arab itu pakai wa. Wa itu seakan-akan menyamakan. Sebenarnya tidak ada keyakinan di dalam hati menyamakan seseorang dengan Allah. Kalau bukan karena Allah dan Anda, misalnya gitu, kalau bukan karena Allah dan Anda, saya terjemahkan bahasanya begitu, maka saya nggak akan selamat. Nah ini termasuk kata-kata yang termasuk yang dihindari, makruh untuk mengatakan itu, tidak diperkenankan. Kenapa? Meskipun orang itu keyakinannya kepada Allah, tapi kata-kata tadi itu dalam rangka mencegah, mengatakan seakan-akan menyamakan seorang dengan Allah. Maka bagaimana kalau di dalam Islam itu, kalau bukan karena Allah kemudian Anda, summa kalau dalam bahasa, kalau laulallah summa anta, kalau bukan karena Allah kemudian Anda, maka saya tidak sampai sini.
Ini kata-kata yang mungkin bisa dikiaskan dengan kata-kata yang lain yang dia seakan-akan mendudukkan Allah dengan seseorang itu sama, maka perlu dihindarkan. Semua ini dalam rangka adalah menjaga adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu termasuk misalnya kata insya Allah itu bagian dari adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau apakah orang tidak mengatakan insya Allah, misal besok datang ya, oh ya saya akan datang. Insya Allah gitu. Jadi insya Allah untuk sesuatu yang akan datang. Nah insya Allah bagian dari adab. Tapi kalau misalnya tidak mengatakan ya saya akan datang, apakah dia menjadi syirik? Ya tidak syirik. Tapi itu perkataan yang memang harus dihindarkan untuk memastikan sesuatu. Mungkin ini jamaah sekalian karena Allah Subhanahu wa taala yang dapat saya sampaikan, bahwa adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah intinya adalah kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya, dan hal-hal yang melengkapi tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu perbuatan maupun perkataan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau masih ada waktu, ada sesuatu yang tanyakan, saya persilakan. Ya silakan. Iya. Iya. Ada yang lain? Oke, bagus nih pertanyaan. Silakan. Iya. Mencederai. Oke. Iya bagus. Silakan. Tadi Ustaz cuman menyinggung Ustaznya. Kalau tidak salah dengar saya ini. Bang itu riba kena salah. Ini contoh Pak, jadi kita ya. Ini bagaimana sebenarnya? Apakah bank itu riba? Bank apa namanya? Bank syariah apa enggak riba? Sama saja, kalau orang menabung di bank syariah juga uangnya nambah. Menabung di bank biasa juga uangnya nambah. Gitu. Beliau ahli ya. Nah ini makanya ini perlu pembahasan nih Ustaz. Iya. Ya. Enggak. Ya pokok-pokoknya dulu sini lah gitu. Apa bedanya lah gitu sebetulnya. Iya. Ini kan ya kalau bank itu riba, saya kira penduduk Tanjung Mas Raya ini pada beri semua hubungan dengan bank. Setahu saya gitu. Iya. Itulah. Barangkali ini perlulah gitu. Bagaimana? Iya. Di sini banyak ahlinya kayaknya di perbankan. Oke. Ya, ada pertanyaan yang cukup menarik ya. Bersumpah atas nama Allah dan Rasulullah, demi Allah, demi Rasulullah. Kata demi itu ada multi tafsir ya, paling tidak ada dua makna. Demi maksudnya untuk tujuan, misalnya saya bekerja demi orang tua saya atau demi anak saya. Artinya kan bahasa itu meskipun saya nggak tahu benar atau salah itu ya. Mungkin yang ngerti bahasa Indonesia bisa ini. Tapi kadang-kadang dipraktekkan bekerja demi anaknya, demi orang tuanya. Artinya tujuannya untuk ini. Kalau ini nggak bermasalah. Tapi kalau maksudnya sumpah. Sumpah bagaimana? Kalau di dalam bahasa Arab itu pakai wallahi biasanya. Kan ada wallahu, ada wallahi. Kalau misalnya wallahu ala kulli syai'in qadir itu bukan sumpah. Tapi kalau wallahi namanya wawu qasam, wawu sumpah. Itu artinya demi Allah, saya bersumpah atas nama Allah. Misalnya lagi hadis Nabi walladzi nafsi biyadihi. Nah, itu termasuk sumpah. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Kadang-kadang salah menerjemahkan, ada yang salah. Demi jiwaku yang ada di tangannya. Padahal walladzi nafsi biyadi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Maksudnya bersumpah atas nama Allah. Para ulama, Nabi SAW itu melarang kita. Kalau kita itu bersumpah, bersumpahlah atas nama Allah. Tidak boleh bersumpah atas nama selain Allah. Termasuk nama Rasulullah. Kan kadang-kadang orang bersumpah atas demi Allah dan Rasulullah, demi Allah dan apalagi demi Ka'bah, apalagi kan ada yang bersumpah atas nama Ka'bah, bersumpah atas nama Rasulullah begitu.
itu termasuk perkataan yang dilarang. Sebagian para ulama ada yang masukkan dalam kategori syirik. Tapi syirik besar atau syirik kecil, kalau dia itu disertai dengan ta'zim, menyamakan Allah dengan selain Allah, maka masuk syirik besar. Tapi kalau dia itu ya perkataan yang lepas tanpa ada ta'zim, menyamakan Allah dengan selain Allah, maka termasuk seperti riya. Tapi itu kedua-duanya terlarang, tidak diperkenankan. Bersumpah atas nama selain Allah. Termasuk misalnya gini, sumpah demi Ka'bah. Kalau dalam yang diperbolehkan warabbil Ka'bah, itu dibolehkan. Demi Allah yang memiliki Ka'bah, itu boleh. Warabbil Ka'bah. Tapi kalau wal Ka'bah enggak boleh. Karena di wa itu di dalam bahasa Arab maknanya bermacam-macam. Tapi bersumpah atas nama selain Allah itu tidak diperkenankan. Nah, sumpah itu ada fungsinya untuk penguatan. Sumpah juga bermakna bahwa dia begini, tidak atau akan melakukan sesuatu. Demi Allah saya enggak akan masuk rumahnya misalnya gitu. Karena marah dengan si fulan, demi Allah saya enggak akan menginjakkan kaki di rumah dia. Itu qasam juga, sumpah juga. Tapi kalau seseorang itu ingin membatalkan sumpahnya harus kafarat. Namanya kafaratul yamin. Kalau orang bersumpah tidak atau akan melakukan sesuatu, tapi nggak bisa melakukan sesuatu, maka dia harus kafarat untuk melepaskan dari sumpahnya. Ada lagi nazar, mirip sama dengan nazar. Orang bernazar, tapi nazarnya itu dibuat-buat sehingga keberatan. Saya kalau sukses, saya akan haji naik sepeda gitu misalnya, atau umrah naik sepeda kayak gitu. Tapi mau batalkan karena lebih baik ya menggunakan fasilitas yang lebih cepat dan tidak mempersulit gitu misalnya, maka bisa dibatalkan dengan kafarat gitu. Maka tidak diperkenankan kita bersumpah atas nama selain Allah. Maka bersumpahlah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebenarnya bersumpah itu ya tidak dianjurkan gitu loh. Bahkan termasuk hal yang kurang baik, sering bersumpah. Maka kenapa di antara pasar itu kalau kita disebutkan hadis tidak disukai, tempat tidak disukai, karena di situ masyarakat jahiliyah dulu banyak bersumpah untuk melariskan dagangannya. Maka sampai sekarang di masyarakat Arab itu sering mendengar gini, yalah. Itu aslinya yallah, itu aslinya wallahi, misalnya sering orang Arab itu ngomong biasa. Enggak ini, wallah begitu. Padahal dia itu menjadi kata-kata yang sia-sia, nah itu tidak berlaku hukum sumpah. Kalau dia memang sudah menjadi kata-kata yang bukan bermakna sumpah. Jadi orang bersumpah itu diiringi dengan hati, niatnya adalah sumpah. Kemudian yang kedua, antara yang sekarang lagi ramai tadi ya, masalah syair dan musik. Itu ya syair adalah syair. Para ulama semuanya sudah paham makna syair. Semuanya sudah paham, enggak ada perselisihan masalah syair. Dan syair itu adalah salah satu kekhasan masyarakat jahiliyah pada waktu itu. Syair itu dari kata akar kata shin, ain dan ra. Shin, ain dan ra itu menggambarkan tentang perasaan. Maka orang syair itu orang merasa, sya'ara yash'uru atau sya'ura yash'uru itu merasa. Maka syair itu kan ekspresi dari perasaan. Aslinya begitu. Maka sebenarnya syair. Kalau Hamka menyebutkannya di konteks kekinian seni, dia membahasakan dengan bahasa seni. Saya rasa itu lebih umum. Syair bagian dari seni. Kalau musik itu bagian dari seni, tapi dia ada kekhususan. Jadi kalau kita menyebutkan seni itu ada syair, ada ini dan seterusnya kan. Tapi kalau musik itu lebih cenderung adalah suara kan. Dan itu istilah kekinian.
nggak dikenal di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apakah alat musik ada di zaman Nabi? Alat musik ada di zaman Nabi. Maka digunakan dengan istilah ma'azif. Ma'azif itu alat musik. Di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka disebutkan ada hadis riwayat tentang al-ma'azif. Tapi dibahasakan sekarang namanya musik. Namanya ma'azif. Syair itu ada dari zaman Nabi, namanya syair. Salah satu kaidah di dalam penafsiran sesuatu itu adalah memaknai sesuatu sebagaimana saat sesuatu itu diturunkan. Saya contoh misalnya gini. Silaturahim. Misalnya kata-kata al-arham. Sekarang silaturahim itu makna kita kan kalau saya berkunjung ke Pak Andi, ke siapa begitu kan, mau kemana? Mau silaturahim, ya kan? Bener kan Pak? Tapi kan kalau bahasa silaturahim, misal di hadis Nabi atau ini, bukan begitu maksudnya. Silaturahim itu adalah saya punya kerabat, saya punya adik, saya datang, nah itu silaturahim. Tapi kalau ke orang lain namanya ziarah. Ya, sekarang istilah masjid dan musola, saya sebutkan ini. Ini masjid atau musola Pak? Masjid kan? Kalau kita ke ini di bandara itu masjid atau musola? Ada masjidnya, ada musola. Oke, apa lagi kira-kira? Apa kalau musola apa? Musola apa? Definisi kita tentang musola. Masjid kecil gitu ya. Tidak untuk Jumatan. Oke. Tapi Nabi itu sholatnya, kalau sholat Idul Fitri itu di musola Pak. Enggak di masjid. Gimana? Kan gitu. Nabi sholatnya di musola tapi di masjid. Nah, kalau kita katakan hadis itu dengan penafsiran musola sekarang, masalah Pak. Diumumkan besok sholat di musola, orang datangnya kepada musola. Tapi maksudnya kalau kita sebutkan kata musola di masa Nabi, maksudnya adalah tanah lapang. Maka kita kalau mengatakan misalnya tentang tadi syair dan musik, ya di masa Nabi itu ada syair, yang itu kita kenal sampai sekarang, dan sekarang itu orang-orang bahasa Arab juga tidak akan berubah tentang mana syair ya syair. Tapi kalau kemudian musik itu istilah baru, tapi apakah beda antara syair dengan musik? Ya beda. Tapi apakah di syair misalnya ada sisi-sisi musiknya? Ya itu ada yang mengatakan demikian, ada sisi musiknya. Tapi syair ya syair, musik adalah musik, dua hal yang berbeda. Begitu. Kemudian tadi tentang bolehkah kita minta tolong kepada orang lain? Minta tolong kepada orang lain. Oh tadi kalau musik, syair diiringi musik ya itu perpaduan antara syair dan musik. Nah gitu. Dua hal yang berbeda. Nah, minta tolong kepada selain Allah bagaimana? Berlindung ya. Pertama, kita tidak boleh berlindung kepada selain Allah pada hal atau pada perkara yang tidak mampu memberikan itu kecuali Allah. Kita tidak boleh minta kepada seseorang yang tidak bisa melakukan itu kecuali Allah. Contohnya apa? Rizki, perlindungan, itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau misalnya sedang dikejar singa, lalu ada orang yang pawangnya ya, kita minta perlindungan pawangnya boleh, karena itu termasuk sesuatu yang masuk akal bisa dilakukan. Karena Nabi SAW juga mengambil asbab. Jadi gini, pembedanya di mana? Sesuatu yang hanya Allah, kita mintanya kepada Allah, nggak boleh pada selain Allah. Sesuatu yang memang itu manusia bisa secara akal, minta tolong angkat dong ini, nah itu diperbolehkan dan tidak menjadi masalah. Kemudian terkait masalah bunga bank itu ya ini persoalan pembahasan yang berbeda. Saya tadi hanya memberikan contoh saja perbedaan antara penyebutan riba dengan bunga bank yang berbeda. Begitu, pembahasannya insya Allah cukup panjang gitu. Ya, nggak akan kita bahas insya Allah. Dan ya berbedanya adalah kalau di perbankan syariah sudah ada dewan pengawas syariahnya, itu saya rasa sudah selesai persoalan dalam masalah itu. Kalau masalah perbedaan pendapat, semua persoalan itu ada perbedaan pendapatnya. Sampai sholat semuanya ada perbedaan pendapat. Termasuk misalnya masalah dunia perbankan, dunia akad, ada perbedaan pendapat. Tinggal kita kemudian bagaimana menyikapi perbedaan pendapat itu dan bagaimana kita sikap
Dan bagaimana mana yang kita itu sifatnya luas, mana yang kemudian sempit, situasi yang tidak boleh tidak, sesuatu yang tidak memungkinkan. Kondisi antara individu kadang-kadang berbeda, dan itu mencari solusi nanti dalam kasus per kasus bisa ditanyakan, kasus per kasus, mudah-mudahan nanti bisa mendapatkan penjelasan detail. Mungkin cukup ya, kita tutup kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.